Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahidi Prakoso dan di sini kita akan mempraktekkan DHCP server. Apa itu DHCP server? DHCP atau Dynamic Configuration Protocol adalah layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Komputer yang memberikan nomor IP disebut sebagai DHCP server, sedangkan komputer yang meminta nomor IP disebut sebagai DHCP client. Dengan demikian, administrator tidak perlu lagi harus memberikan nomor IP secara manual pada saat konfigurasi DHCP IP, tapi cukup dengan memberikan referensi kepada DHCP server. Hanya cukup memberikan referensi kepada DHCP server. Pada saat kedua DHCP client dihidupkan, maka komputer tersebut melakukan request ke komputer client tersebut melakukan request ke DHCP server untuk mendapatkan nomor IP. DHCP menjawab dengan memberikan nomor IP yang ada di database DHCP. DHCP server setelah memberikan nomor IP, maka server meminjamkan list atau nomor IP yang ada ke DHCP client dan mencoret nomor IP tersebut dari daftar pool. Nomor IP diberikan bersama dengan subnext mask dan default gateway-nya. Jika tidak ada lagi nomor IP yang dapat diberikan, maka klien tidak dapat menginisialisasi DHCP IP. Dengan sendirinya tidak dapat tersambung pada jaringan tersebut. Ini gambar ilustrasi dari DHCP server dan klien. Ini cara kerjanya. Yang pertama, DHCP discover. Jadi DHCP client atau komputer client meminta nomor IP ke server dengan cara broadcast, mencari DHCP server. Lalu setelah ketemu akan melakukan DHCP over, yaitu DHCP server bisa satu atau lebih server jika memang ada dua atau lebih DHCP servernya. DHCP server yang mempunyai nomor IP memberikan penawaran ke klien tersebut IP yang tersedia di server pool tadi. Lalu komputer klien melakukan DHCP request, yaitu klien memilih penawaran DHCP server yang pertama, diterima dan kembali melakukan broadcast dengan message menyetujui peminjaman tersebut kepada DHCP server. Nah, setelah dikirim dan diterima oleh DHCP server akan melakukan DHCP acknowledgement atau yaitu DHCP server yang memberikan jawaban atas pesan tersebut berupa konfirmasi nomor IP dan konfirmasi lain kepada klien dengan sebuah acknowledgement. Kemudian, klien mendapatkan inisialisasi dengan mengikat atau binding nomor IP tersebut dan klien dapat bekerja pada jaringan tersebut. Sedangkan DHCP server yang lain menarik tawarannya kembali. Ini terjadi saat ada lebih dari satu server. Artinya yang berikan cuma satu server dan lainnya yang telah di-broadcast oleh klien tadi menarik tawarannya kembali. Nah, percobaan satu skenario. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan DHCP server dan DHCP client di atas jaringan wireless bridge yang telah kita praktikum sebelumnya. Kita praktikan di praktikum 5 tentang jaringan wireless.
Yang bertindak sebagai DHCP server adalah PC server, yang bertindak sebagai klien adalah laptop dan smartphone. Langkah percobaan. 1. Buatlah skema dengan seperti gambar di atas, lalu setting IP server secara statik berdasarkan 192.168.1.1.253/28. Di sini saya sudah melakukan beberapa praktek. Sekarang kita coba mulai dari awal ya. Yang kita butuhkan adalah PC server, switch, satu switch ya, tuh, laptop, smartphone. Kita buat basicnya terlebih dahulu seperti yang di gambar, lalu akses point. Nah, sekarang kita atur sedemikian rupa seperti perintah praktek. Maaf ini sedikit nge-lag. Ini server 1 kita atur terlebih dahulu IP-nya. Wah, 53 ya tadi. Dengan subnet max/25. Gateway-nya diatur 92.168.1.254 dengan DNS server 33.331. Dengan pengaturan DHCP-nya ini kita hidupkan, kita atur 192.68. Coba kita lihat terlebih dahulu. Langkah selanjutnya 3. Aktifkan DHCP server dengan mengkonfigurasi seperti gambar berikut. Ini namanya server pool, jadwal gateway-nya 254, server 3333, start IP address-nya 151, 125, dan maksimum user 50. Oke, kita atur server pool kedua 254 dan server 333331. Start IP address-nya 151 dan subnet max-nya /25, maksimum usernya hanya 50. Nah, sekarang kita save. Sudah sama 55.233.1 ya sudah. Sekarang kita aktifkan laptop dengan membangun DHCP client. Jika sudah mendapatkan IP dari DHCP server, lalu smartphone juga sama.
masalahnya praktik dulu itu kita setting IP access point-nya terlebih dahulu. Access point 1 dengan SSID HP1, kita pakai password 1235467 sudah. Lalu ini kita atur access point 2 dengan SSID AP2. Ini umum, jadinya kita disable. Kita pakai sekarang kita masukkan SSID-nya. Untuk laptop ini spesial, ada valve-nya. Ini dipakai fast Ethernet atau kabelan. Untuk menggantinya dengan wireless, kita masuk ke menu physical, lalu kita matikan laptopnya dengan menekan tombol bulat yang ada seperti lampu menyala, LED menyala di sebelah kabel charger. Kita matikan, lalu kita ganti modul LAN-nya bisa kita ganti dan geser ke arah yang berwarna kuning. Kita lepas, lalu kita masukkan PT laptop NM1W. Masukkan, lalu kita nyalakan kembali. Sekarang kita sudah bisa menyeting SSID di wireless. Ini pakai AP1 dengan password 1234567. Lalu kita coba smartphone wirelessnya dengan pakai AP2 maksud saya. Kita perlu membuat sambungan server dengan switch dan AP access point-nya. Kita sambungkan terlebih dahulu. Tunggu hijau semua. Sudah terhubung. Untuk melihat IP yang didapatkan, cukup pergi ke desktop dan IP configuration. Di sini ada filenya DHCP, request failed karena ini masih belum terhubung. Sekarang sudah terhubung, dan kita coba lagi. Ini sudah dapat. IP address-nya 169.254.53.188. Ini kok salah? Ini baru benar. DHCP server request-nya berhasil. Hanya kita tunggu. Dan untuk lebih jelasnya kita pergi ke command prompt saja, lalu kita ketikkan IP config. Sini wireless no connection ya. IP address-nya 152, default max-nya 128, dan gateway-nya 254. Betul? Sudah betul ya. Sekarang kita coba lihat untuk smartphone apakah sama. Tapi di HP sebenarnya tidak ada terminal
ya sulit untuk ditemukan. Kita coba saja. IP address-nya 151 dan 128 dan gateway-nya 254. Ya, sudah terhubung secara manual. Nah, sekarang saya ingin mencoba tentang bagaimana jika kita menyambungkan lebih dari 50 atau kita kurangi saja terlebih dahulu. User maksimalnya kita maksimalkan hanya 3. Nah, sekarang kita akan menambahkan satu PC lagi, satu wireless tablet dan satu laptop lagi. Sekarang kita coba atur seperti tadi. Kita matikan, kita buang, dan kita ganti. Kita hidupkan lagi. SSID AP 1, password 123456778. Oke, kita tunggu. Masih terhubung. Ini AP2 terhubung ya. Ini sudah ada 4 device. Kita coba lihat apakah dia menerima IP. Ya, dia sudah menerima IP dengan IP 153 setelah laptop 0. Lalu kita coba lihat tablet PC 0. Apakah dia juga menerima IP? Iya, dia juga menerima IP. Lalu apakah mungkin setiap akses point memiliki 3, maksimal 3 ya. Sekarang kita tambah lagi 2 laptop dan 2 smartphone. Nah, kita atur setting AP 3 AP 1, password ya. Apakah juga terhubung laptop 4? Loh, ya juga terhubung, masih terhubung Bang. Nah, kita coba konekkan wireless. Nah, masih itu sudah terhubung. PC 1 belum. Kita langsung lihat IP-nya. Ya, ini tidak mendapatkan IP. Ya, belum. Iya, kita coba atur lagi wirelessnya HP 2. Desktop IP. Nah, DHCP request. Ya, kita coba tunggu. Masih merequest. Ya, di sini sepertinya tidak bisa terhubung karena sudah
lebih dari maksimal 3. Sekarang kita coba laptop 4 dan laptop 3 ini bisa terhubung, tapi apakah bisa memperoleh API? Ya, tidak bisa. Hanya bisa terhubung. Seharusnya uh, seharusnya tidak bisa ya. Kalau spoolnya sudah habis, ya tidak bisa terhubung ke akses poinnya. Seperti ini. Walaupun ini terhubung tapi tidak memperoleh alamat IP dari server. Ini gateway-nya masih 000 dan 169.254. Nah, seperti itu. Ya, seperti itu para praktikum kita. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.